Otherworldly Evil Monarch, Bab 8, Judul, Seni Membuka Keberuntungan Surga. Junxie menyadari bahwa situasinya yang aneh telah memberinya pertemuan misterius dengan proporsi yang epik. Art of Unlocking Heaven's Fortune ini sangat misterius, dan keefektifannya pasti akan jauh lebih unggul dari yang lain. Adapun pagoda indah 9 lapis, dia tidak ragu bahwa ini adalah harta yang tak tertandingi. Tidak peduli betapa bodohnya Junxie, bahkan dia pernah mendengar tentang legenda mitos Hongjun Laozu. Dikatakan bahwa Dewa Agung ini adalah tuan dari 3 dewa pertapa agung. Taisang Daojun, penguasa mulia Dao dan kebajikannya, Yuan Shi Tianzun, penguasa yang terhormat dari asal, dan Tongtian Jiaozuo, Grandmaster Surga. Orang-orang ini adalah mitos yang mengguncang surga tanpa tandingan di bawah surga. Untuk pagoda ini diberi nama setelah Hongjun Laozu, kemampuannya tidak pernah dapat dipertanyakan. Junxie hampir kewalahan oleh keinginan untuk segera mempraktikkan seni keberuntungan surga yang tidak terkunci, tetapi akhirnya dapat menahan diri. Menenangkan dirinya, dia memeriksa tubuhnya sendiri dan tidak bisa menahan perasaan terkejut. Permukaan kulitnya benar-benar tertutup oleh lapisan cairan berlumpur hitam kehijauan. Cairan berlumpur yang luar biasa menjijikkan itu melepaskan bau busuk yang memuakkan. Selain itu adalah lapisan yang sangat tebal. Sebuah nama dengan kualitas dan asal legendaris tiba-tiba muncul dalam lautan kesadaran Junxie. Pool Rending Meridian Cleanser? Mungkinkah? Setelah 1 kali rasa sakit yang luar biasa itu, semua kotoran di dalam tubuhku telah dikeluarkan? Junxie menjadi sangat gembira tak terkendali. Andai saja aku tahu sebelumnya bahwa akan ada efek ajaib semacam ini, bahkan putaran rasa sakit lainnya bukanlah masalah besar. Memang, sejauh menyangkut Junxie, tidak ada rasa sakit yang bisa dibandingkan dengan manfaat meningkatkan kekuatan tubuhnya. Selama kekuatan tubuhnya dapat ditingkatkan, jangankan sedikit rasa sakitnya, tidak peduli betapa sakitnya yang tak tertahankan, itu tetap berharga. Junxie berdiri dengan semangat. Menahan bau busuk yang berasal dari tubuhnya, dia dengan cepat berlari menuju sebuah kolam di dalam kediaman keluarganya. Tanpa ragu, dia melompat dengan bunyi celepuk yang keras. Tiba-tiba, beberapa suara terdengar serempak, bertanya, "Siapa itu?" Junxie mendengus dan menjawab, "Aku, tuan muda ini ingin mandi. Tidak ada yang boleh menggangguku." "Ah, ini tuan muda." Setelah itu, tidak ada lagi suara yang terdengar. Dalam ruang kerja, kakek Jun mengerutkan alisnya. "Apa itu?" Pengurus rumah tangga Pang dengan cepat keluar untuk memeriksa. Dia segera kembali dan menjawab dengan membungkuk, "Ini adalah tuan muda, dilaporkan bahwa dia melompat ke kolam Luo Yue untuk mandi." "Mandi? Dia melompat ke kolam Luo Yue di tengah malam untuk mandi?" Kemarahan kakek Jun mulai naik lagi, hidungnya menjadi bengkok, nafasnya menjadi pendek, dia berteriak dengan suara yang tidak rata. Makhluk terkutuk ini, dengan terengah-engah, dia pergi tidur. Selama beberapa hari terakhir, dia telah menantikan cucunya membalik lembaran baru. Pada saat ini, harapannya telah hancur berkeping-keping. Yang tersisa hanyalah ketidaknyamanan yang tak terkatakan yang berdenyut di dalam dadanya. Begitulah kenyataan, semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Pada saat ini, kakek Jun benar-benar ingin menyeret bocah terkutuk itu dan memukul pantatnya dengan tongkat sampai bunga persik mekar. Kemudian cucunya yang tidak tahu berterima kasih akan menyadari mengapa bunga-bunga itu sangat merah. Junxie mengambang dengan tenang di atas permukaan air. Tubuhnya diluruskan dan dia mengandalkan kedua tangan dan kakinya untuk dengan lembut menstabilkan dirinya dari waktu ke waktu, memungkinkannya untuk mengapung tanpa tenggelam. Junxie merasa dirinya dibanjiri perasaan nyaman. Setelah membersihkan semua lapisan tebal kotoran di tubuhnya, Junxie merasa seolah-olah dia baru saja keluar dari lubang kotoran. Tubuhnya benar-benar segar. Satu-satunya masalah adalah bahwa meskipun pikiran dan jiwanya telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh ini, kekuatannya masih jauh dari tempat dia berada di kehidupan sebelumnya. Namun, setelah mengeluarkan begitu banyak kotoran dari tubuhnya, kondisi fisik, otot dan tulangnya saat ini pasti telah meningkat ke tingkat yang mengejutkan. Baiklah, berpikir tentang ini, mulut Junxie melengkung menjadi senyuman. Di kejauhan, penjaga rumah melihat tuan muda mereka mengapung di permukaan air. Mereka melotot saat menatap Junxie yang mengambang di permukaan air sambil tetap tidak bergerak, tidak tenggelam sedikit pun. Jenis seni ilahi apa yang dipraktikkan oleh tuan muda?
untuk berpikir bahwa seseorang bisa mengapung di permukaan air begitu saja. Jika seseorang memanfaatkan Suan Ki mereka untuk mencapai prestasi ini, daripada mereka akan membutuhkan setidaknya minimal level Giok Suan Ki untuk melakukannya. Setelah mencelupkan dirinya sebentar, Jun Xie dengan cepat bangkit dari kolam. Meskipun tubuhnya benar-benar segar, yang berikut adalah perasaan lemah yang sangat melelahkan. Mempertimbangkan bagaimana tuan muda ketiga Jun yang asli tidak pernah merawat tubuhnya dengan baik, dan mempertimbangkan proses menyakitkan dari Pool Rending Meridian Cleanser yang harus dia jalani, tidak pingsan di tempat adalah prestasi luar biasa bagi Jun Xie. Mendukung dirinya sendiri melalui kemauan belaka, Jun Xie mencapai kamarnya. Setelah berganti menjadi satu set jubah putih, Lolita yang lembut, kekecil membawakan semangkuk sup sarang burung, mulutnya diatur dengan senyum main-main. Tidak peduli dunia apa ini, kekuatan tetap menjadi prioritas nomor satu. Orang mungkin dapat hidup tanpa pengaruh, tetapi mereka tidak boleh kekurangan kekuatan pribadi. Bahkan di kehidupan masa lalunya, Jun Xie tidak pernah begitu tidak sabar dan berkeinginan untuk meningkatkan kekuatannya. Terlempar sendirian ke dunia ini, satu-satunya hal yang bisa memberi ketenangan pikiran pada Jun Xie adalah kekuatan. Kekuatan yang begitu kuat, dia bisa menahan hidup dan mati orang banyak di dalam telapak tangannya. Sampai sekarang, Jun Xie dengan percaya diri yakin bahwa dia telah menguasai harta karun lain, pagoda misterius. Itu tetap menjadi kartu truf terbesar untuk Jun Xie di dunia baru ini. Jun Xie percaya bahwa rahasia di dalam pagoda misterius yang tak terduga ini tidak akan terbatas hanya pada seni membuka keberuntungan surga. Pasti akan ada rahasia lain yang tersembunyi di dalamnya. Mengenai apa mereka, itu terserah pada Jun Xie untuk perlahan-lahan mengungkapnya pada waktunya. Selain itu, agar seni keberuntungan surga yang tidak terkunci diproklamasikan sebagai seni abadi pertama, memperkuat keyakinan batin Jun Xie. Seni misterius ini tidak mungkin menjadi teknik biasa. Perlahan mengingat metode latihan bagian pertama dari seni membuka peruntungan surga. Penerangan luar biasa, Jun Xie duduk bersila di tanah. Pikiran dan tubuh sebagai satu kesatuan, memasuki kondisi pernapasan yang tenang, dia perlahan mulai. Aura menggerakkan alam, iluminasi agung meluap, melampaui 9 langit, untuk merangkai air mancur surgawi, pegang semesta. Hati menjadi gunung harta, 9 pemurnian roh ilahi, tidak pernah jatuh ke mata air kuning. Setelah mulai berlatih dengan mengikuti metode dalam pikirannya, dia secara tidak terduga tidak merasakan apa-apa. Tidak sedikit pun ki bisa dirasakan, tapi ini sama sekali tidak menyurutkan semangat Jun Xie. Dia mulai berlatih lagi, memantau tubuhnya setiap saat tanpa membiarkannya rileks setiap saat. Setelah entah berapa lama, Jun Xie sudah berlatih mengikuti metode yang tertulis pada seni membuka keberuntungan surga untuk mengatur tubuhnya tidak kurang dari 200 kali, namun tetap tidak ada reaksi. Meridiannya tetap tidak aktif dari awal hingga akhir. Selanjutnya, waktu yang lama duduk bersila telah menyebabkan kaki Jun Xie menjadi mati rasa. Meskipun tubuhnya telah menjalani proses Pool Rending Meridian Cleanser, kemampuan tubuhnya masih harus dikembangkan. Pada titik ini, bahkan pikirannya mulai merasa pusing dan tanda-tanda pingsan bisa dirasakan. Jun Xie menarik napas dalam-dalam sekali lagi, berusaha keras untuk menjaga pikirannya tetap jernih, semangat yang teguh terpancar dari hatinya. Aku tidak percaya aku tidak bisa berhasil dalam memaksakan ki. Dalam hal menjadi jahat, aku nomor 1. Siapa yang bisa lebih jahat dari aku, Raja Iblis? Senior ini akan berhasil. Senior ini tidak akan pernah jatuh sebelum kejahatan lainnya. Tapi kejahatan lain harus jatuh sebelum aku yang jahat. Aku adalah Raja Iblis. Aku adalah penguasa dari semua kejahatan. Sekali lagi, dia memasuki keadaan pernapasan. Setelah sekian lama, Jun Xie merasa bahwa seluruh tubuhnya tidak lagi mematuhinya, setiap ototnya terasa tegang dan kaku. Dia telah mengatur tubuhnya sesuai dengan instruksi dari Art of Unlocking Heaven's Fortune tidak kurang dari 300 kali, namun tidak ada yang bisa dirasakan. Jun Xie memejamkan mata, dengan paksa mendorong kembali semua perasaan kelelahan di dalam tubuhnya. Di benaknya hanya ada satu garis pemikiran, sebuah keyakinan yang keras kepala. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, lagi. Akhirnya, setelah jangka waktu yang tidak dapat ditentukan, Jun Xie tiba-tiba merasakan sedikit perubahan di istana Niwan di dalam kepalanya.
Setelah itu, dengan semburan panas, sedikit perubahan bisa dirasakan di meridiannya. Tetapi perasaan itu lemah dan sepele, tidak terlalu mencolok kecuali seseorang terus-menerus memantau setiap bagian tubuh. Sementara aliran Qi setipis benang gossamer, hampir sampai tidak ada, esensinya benar-benar tidak normal. Aliran Qi ini benar-benar membingungkan. Bagi mereka yang mempraktikkan seni internal, bahkan jika mereka berhasil berlatih sampai merasakan aliran Qi, seharusnya tidak terkondensasi menjadi keberadaan yang kokoh yang mengalir di dalam tubuh. Namun, Jun Xie saat ini yang telah berlatih sampai kebodohan saat ini tidak dapat menyadari hal ini. TL. Istana Niwan adalah tempat kultivasi yang terletak di kepala. Ini adalah salah satu dari 3 tempat dantian. Pada saat aliran Qi abnormal yang mirip dengan benang halus muncul, miniatur 7 pagoda bercahaya berwarna tiba-tiba muncul dari lautan kesadaran Jun Xie. Itu perlahan berputar di udara, memancarkan kabut putih dalam jumlah besar di setiap siklus. Kabut putih perlahan melayang. Benang putih yang tak terhitung jumlahnya dibentuk oleh kabut, tak terlihat oleh mata telanjang, tiba-tiba terbentuk di permukaan tubuh Jun Xie. Benang itu kemudian perlahan menembus kulit Jun Xie, sampai ke meridiannya.